warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Laviona. Saya mahasiswi program studi pendidikan matematika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 12105200532. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara membuktikan rumus volume 5 melalui kubus dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, setelah teman-teman membuka aplikasi GeoGebra, maka akan muncul tampilan grafik seperti ini, di mana tampilan grafik seperti ini merupakan tampilan grafik untuk 2D, sedangkan untuk pembuktiannya kita membutuhkan tampilan 3D. Untuk mengubahnya menjadi 3D, teman-teman bisa pilih pojok sebelah kanan atas, bagian view, lalu pilih 3D grafik, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk membesarkannya, teman-teman bisa tarik garis ini sesuai dengan selera teman-teman. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menginput untuk membuat titik ya teman-teman. Inputnya itu di pojok kiri bawah. Untuk inputnya teman-teman tekan tanda kurung, lalu teman-teman ketik 0,0,0 enter, maka akan menghasilkan titik A. Setelah sudah jadi titik A, selanjutnya teman-teman ketuk di bagian grafik 2D nya, lalu pilih slider pilihan pertama, lalu teman-teman letakkan slider di grafik 2D, terserah mau diletakkan di mana. Teman-teman pilih yang number, lalu untuk nama di sini saya buat namanya itu A. Lalu untuk intervalnya, minimalnya saya buat 1 dan maksimalnya saya buat 5. Lalu setelah slider sudah jadi, selanjutnya kita input lagi untuk membuat titik yang lain di pojok kiri bawah. Tekan tanda kurung, lalu masukkan A kecil, 0,0, enter, maka akan menghasilkan titik B. Untuk yang ketiga, tekan kurung, masukkan 0,A kecil, 0, enter, maka akan menghasilkan titik C. Yang keempat, tekan kurung, masukkan A kecil, 0, enter, maka akan menghasilkan titik D. Setelah titik lengkap, selanjutnya kita uji coba slider yang telah kita buat tadi apakah berfungsi. Jika dia bisa membuka seperti ini, maka dia berfungsi ya teman-teman. Setelah sudah, selanjutnya kita masuk ke bagian poligon untuk membuat segi empatnya. Pilih yang poligon di pojok kanan atas, pilih yang pertama, lalu tarik dari titik A ke titik C, dari titik C ke titik D, dari titik D ke titik B, dari titik B kembali lagi ke titik A. Setelah sudah jadi titik segi empatnya ini, selanjutnya teman-teman buat kubusnya ya. Untuk buat kubusnya, teman-teman pilih move, terus tekan di 3D, lalu pilih bagian piramid, pilih yang cube, lalu teman-teman bisa tekan dari sini, akan menjadi kubus. Setelah kubus jadi, teman-teman bikin limas di dalam kubus ya. Untuk membuat limasnya, teman-teman pilih yang piramid lagi, lalu teman-teman letakkan di bagian sisi kubusnya, lalu ditaruh di titik J. Setelah sudah, selanjutnya di bagian algebra di sebelah kiri, maka akan muncul piramid dengan huruf F ya, kalau punya saya hurufnya itu F kecil. Lalu teman-teman klik kanan, lalu pilih object property, lalu pilih color untuk membuat warnanya. Untuk memilih warnanya itu tergantung selera teman-teman. Saya di sini pilih warna pink,
Lalu untuk opacity itu terserah teman-teman juga mau pilih 50, 70 atau 100. Di sini saya buat 100. Setelah sudah, lalu selanjutnya kita bikin slider untuk pergerakan limasnya ya teman-teman. Untuk membuat slidernya, teman-teman bisa tekan move dulu, baru ketuk di grafik 2D-nya, lalu pilih slider. Nah, taruh di 2D. Di sini saya karena mau buat pergerakan limas, jadi buatnya itu sudut ya teman-teman. Pilih yang sudut, lalu namanya dibuat alpha. Untuk intervalnya dari 0 sampai 90 derajat. Oke. Akan muncul seperti ini. Sudah seperti ini, maka selanjutnya kita bikin rotasi untuk limasnya. Lalu ketuk 3D dan pilih move, lalu pilih reflect about plane, pilih yang keempat yaitu rotasi. Setelah sudah dipilih, teman-teman bisa ketuk di piramid F kecil tadi. Setelah sudah ditekan, teman-teman bisa menekannya di garis merah di 3D, maka akan muncul rotasinya. Selanjutnya, setelah muncul rotasinya, kita uji coba dulu pada slider pergerakan yang udah kita buat tadi ya, dan ternyata dia bisa bergerak ya teman-teman. Setelah sudah, selanjutnya kita buat bagian limas yang lain. Untuk membuatnya kita hiddenkan dulu untuk limas yang pertama tadi, yang F, kita hiddenkan, lalu kita menggunakan cara yang sama untuk membuat limas yang kedua seperti limas pertama. Kita ketuk di bagian 3D, lalu pilih piramid. Setelah sudah, kita ketuk lagi dan tarik ke titik J, maka akan menghasilkan limas baru dengan huruf G kecil. Setelah sudah, sama seperti tadi, kita tekan kanan, lalu kita pilih color. Untuk colornya sesuai selera teman-teman, dan opacity-nya selera teman-teman juga. Setelah sudah, selanjutnya kita bikin limas yang ketiga. Limas yang ketiga sama caranya seperti limas pertama dan limas kedua. Kita pilih bagian, kita ketuk bagian grafik, terus kita pilih piramid, dan kita letak atau kita ketuk di sisi kubusnya, lalu tarik hingga titik J lagi, maka akan memunculkan limas baru dengan simbol H. Lalu kita ketuk kanan dan kita pilih colornya. Setelah sudah, selanjutnya kita buat rotasinya. Rotasinya itu sama seperti limas yang pertama, kita pilih rotasi, lalu kita ketuk di H. Setelah kita ketuk di H, lalu kita ketuk lagi di bagian garis di limas ketiga. Setelah sudah, lalu selanjutnya kita tekan move dan kita hiddenkan limas yang H. Kita hiddenkan. Lalu ini kan udah sama semua kan ukuran limasnya, berarti ketiga limas ini tuh congruence. Selanjutnya kita hiddenkan dulu semua limasnya, lalu kita klik polygon, lalu tarik dari titik A terus ke titik C, titik D, titik B hingga kembali ke titik A. Setelah sudah, kita pilih bangun ruang untuk membuat kubus, lalu klik di grafik 3D-nya. Setelah sudah menjadi kubus, selanjutnya teman-teman klik di bagian 3D grafik ya. Habis itu kita pilih warna.
pilih warna untuk kubusnya dulu. Di sini aku pilih warna kuning. Setelah sudah jadi, kita pilih warnanya. Selanjutnya kita aktifkan lagi untuk semua limas-limas yang udah kita buat tadi ya teman-teman. Lalu setelah sudah, teman-teman itu bisa menghilangkan sumbunya dengan cara teman-teman tekan kanan di bagian grafik 3D-nya, lalu pilih pilihan pertama, itu kayak ada gambar sumbu, lalu teman-teman tekan itu, maka sumbunya hilang. Dan selanjutnya untuk yang plain juga begitu ya teman-teman. Lalu kita mengganti backgroundnya sesuai dengan selera teman-teman ya. Untuk mengganti background, teman-teman bisa tekan grafik lalu klik kanan, lalu pilih object property dan pilih bagian color, oke, di background. Lalu selanjutnya tuh kita buat kayak penjelasan singkat gitu ya teman-teman. Nah, kalau membuat penjelasan singkat, teman-teman bisa klik ABC, lalu teman-teman tinggal tulis aja penjelasan apa yang mau teman-teman buat. Di sini saya mau buat tentang volume 5 sama dengan sepertiga volume kubus. Kita bisa membesarkannya dengan klik kanan pada tulisan, lalu teman-teman pilih object property dan pilih di bagian teks dan pilih yang bagian ukurannya itu ada kecil, sedang atau besar. Di sini saya buat besar. Lalu kita kasih background untuk tulisannya ya supaya lebih bagus. Setelah semua penjelasannya udah kita buat, selanjutnya kita mau buat tombol mengaktifkan slidernya ya. Karena teman-teman ketuk di bagian 2D lalu pilih button, lalu teman-teman letakkan di grafik 2D. Nah, untuk button yang mulainya itu kita bikin. Kalau sudah, selanjutnya kita cek dulu apakah dia berfungsi tombolnya, dan kalau bisa bergerak berarti dia berfungsi ya teman-teman. Sedangkan untuk yang berhentinya, teman-teman bikinnya itu nah, kalau tombol yang udah berfungsi semua teman-teman, selanjutnya kita rapiin dulu untuk slider-slidernya supaya susunannya itu lebih rapi gitu ya teman-teman. Kita pindahkan ke bawah dulu, tapi terserah teman-teman sih mau letak di mana. Kalau saya pindahkan dulu semuanya ke bawah, karena di atas nanti akan saya bikin penjelasan tata cara atau langkah-langkah membuatnya. Jadi terbukti bahwa volume kubus sama dengan 3 dikali volume limas, dimana volume limas sama dengan 1/3 dikali volume kubus, yang berarti 1/3 dikali S dikali S dikali S sama dengan 1/3 dikali S pangkat 3 sama dengan 1/3 dikali S kuadrat dikali S, yang berarti 1/3 dikali alas dikali tingginya kubus. Jadi terbukti bahwa volume 5 sama dengan 1/3 volume kubus. Thank you for watching.